kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara peluncuran buku High Voltage Direct Current yang ditulis oleh Insinyur Perkin Sinulinga MN, diselenggarakan atas kerjasama Ikatan Alumni Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara, Departemen Teknik Elektro dan Ikatan Mahasiswa Teknik Elektro pada hari ini Sabtu 12 Desember 2015 bertempat di Aula Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Medan. Hadirin yang kami muliakan, kami sangat berbahagia karena pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang kami ucapkan kepada terhormat Dekan Fakultas Teknik Bapak Profesor Dr. Bustami Syam beserta para wakil dekan. Selamat datang kami ucapkan Pak. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Alumni Teknik Elektro Bapak Insinyur Iksan, selamat datang Pak. Yang terhormat Ketua Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik USU Bapak Insinyur Surya Partisipasi MSI. Yang terhormat Ketua Ikatan Alumni Teknik Elektro Sumatera Utara yang juga menjadi moderator kita pada siang hari ini Bapak Insinyur Patar Situwarang MSI. Yang terhormat Ketua Format Teknik Elektro USU Insinyur Agus Simorangkir dan penulis buku High Voltage Direct Current Bapak Insinyur Perkin Sinulinga MN, selamat datang kami ucapkan. Dan juga yang kami hormati para staf pengajar, undangan dan tentunya adik-adik mahasiswa yang kami sayangi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah? Hadirin sekalian, kita akan mulai acara kita pada siang hari ini dengan sedikit kata pengantar yang akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Alumni Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Bapak Insinyur Iksan. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Insinyur Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat tetap harus pagi ya. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Profesor Kamisan. Terima kasih atas kehadirannya Pak Surya Tarmili sebagai Ketua Departemen Teknik Elektro, Bapak-bapak para dosen, rekan-rekan pengurus IAT, ada Bang Kodi, paling senior Bang Kodi karena paling putih rambutnya, sahabat Ikatan Alumni, dan yang paling saya cintai dan saya banggakan semua mahasiswa, anak-anakku yang tersayang, khususnya dari Ikatan Mahasiswa Teknik Elektro. Puji syukur kita panjatkan pada bulan Maha Puasa kita berkumpul hari ini di acara yang luar biasa, peluncuran buku karya alumni tokoh dan panutan kita di alumni Bang Insinyur Perkin Sinulinga MN. Dan Pak Dekan, mungkin saya sedikit sampaikan, tadi pagi buku ini sudah diperawangin, jadi belum di-launching, kita sudah bedah dan kasih buku ini ke IAITB Sumut, karena kami tadi pagi diundang untuk memberi paparan di forum grup discussion IAITB yang topiknya adalah krisis listrik Sumatera Utara. Nah, yang menarik ternyata, ya ini saya khawatir juga, bodoh juga ini, ide ini bisa ditangkap sama IAITB, lantas mereka yang muncul nanti, karena buku ini ternyata sangat strategis dalam perannya mengatasi persoalan krisis listrik di Indonesia saat ini. Sehingga itu kelihatannya mereka tadi pagi sudah bilang, Pak, kita cari waktu untuk Pak Jokowi, dia bilang. Serius. Karena ini bukan persoalan teknis semata, dan ini adalah persoalan strategis yang kita lihat dan kita hadapi. Baik, Bapak-Bapak sekalian, mengantar acara pagi hari ini,
Saya ingin sampaikan bahwasanya acara ini adalah bagian dari rangkaian besar kita program DT Bangkit 2015 yang kita canangkan November 2014 yang lalu di Gading Serpong. Seperti kita ketahui ada 4 program utama di DT Bangkit. Pertama, akreditasi, kita harus support supaya teknik elektro ini bisa mendapat A. Adik-adik setuju apa setuju? Jadi tidak ada satupun saya harap yang nggak setuju kalau kita dapat A. Ada nggak yang nggak setuju kita dapat A? Nggak ada? Bagus. Yang kedua itu masih ongoing progresnya. Yang kedua renovasi kampus, alhamdulillah mungkin overall sudah selesai 75% selesai kali ya. Kalau interior harus sudah selesai semua. Dan ini akan kita extend ke Pak Tarmiji ke ruang administrasinya DPE. Jadi akan kita pakai juga itu. Kalau yang lain sudah selesai. Tinggal kita tunggu taman. Taman insya Allah paling lambat awal tahun depan sudah bisa dimulai. Kemudian peningkatan kapabilitas change management, saya pikir meskipun tidak secara formal ini kita lakukan, tapi saat kami melihat culture kita sudah mulai banyak berubah. Mudah-mudahan tidak bosan. Saya yakin tahun ini lelah semua, karena bertubi-tubi kegiatan demi kegiatan kita lakukan, dan semuanya dilakukan dengan antusias yang tinggi. Dan saya salut di DTE ini di dosen-dosen ini punya anak-anak muda yang sebetulnya sangat luar biasa. Dan ini harus kita fasilitasi supaya bisa bawa terbang ini elektro ini untuk bisa mencuat di level internasional. Kemudian kemampuan riset. Nah, di kemampuan riset ini program kita keempat itu sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Di antaranya diskusi-diskusi ilmiah, pekan ilmiah teknologi elektro dan teknik elektro itu sudah kita mulai di tahun 2013. Ini ada 4 studi klub kita adakan di ITB, dan perjalanannya dari tahun ke tahun meningkat cukup bagus. Di tahun 2013 kita ada 2 kali workshop, ada 150 mahasiswa yang terlibat dan 5 orang dosen. Meningkat terus di 2014 dan 2015 workshop ada 4 kali, mahasiswa lebih dari 200 dan dosen yang terlibat ada 16 orang. Dan ini alhamdulillah. Dan kemudian ada juga diskusi-diskusi ilmiah untuk melahirkan karya-karya ilmiah yang diinisiasi oleh teman-teman dosen dan mahasiswa. Beberapa kegiatan untuk riset ini ada mobil listrik Asatama, kemudian international internship ke Korea ke Taiwan tahun lalu, tahun kemarin ini yang pertama. Alhamdulillah kita punya alumni di sana, siswa yang prakarya ke sana. Dan yang terakhir kemarin kita adakan LTCOM. Terus terang LTCOM ini buat saya sesuatu yang luar biasa. Saya nggak nyangka kita bisa menyelenggarakan event yang levelnya menurut saya untuk ukuran Medan itu udah sama dengan ukuran di Singapura. Jadi perlu kita applause. Saya lebih menyedihkan karena profesor yang dari Taiwan minta tahun depan diadakan di Taiwan. Terpaksa kalau kita bikin di Taiwan, kita MC-nya kita bawa. Mana Yosi? Harus dibawa ke MC. Karena memang mereka sangat sangat appreciate dengan acara LTCOM kemarin. Salah satu kegiatan dari studi itu adalah APDC yang sudah dimulai tahun 2013 dan Bang Terkelin hampir setahun 2 kali datang ke
rusuh, jauh dari Stafford. Dalam perjalanan itu mungkin hampir puluhan dan ratusan mahasiswa ya, yang sudah mulai memahami HVDC, yang mempelajari studi itu. Dan hari ini buku HVDC itu akan diluncurkan. Hari ini akan diluncurkan buku HVDC itu. Dan di Indonesia HVDC belum banyak dikenal, padahal di negara maju HVDC sudah bukan barang aneh. Tadi pagi kita diskusi, di sana ada dari orang kelistrikan, orang Pemda menyatakan HVDC ini harus menjadi sebuah peluang yang sangat besar mengatasi krisis listrik, karena teknologi ini menjanjikan efisiensi di investasi itu 15-20% di investasi, di operasional, karena losis di HVDC dibandingkan HVAC itu setengahnya, maka dia akan bisa mengenerate tambahan revenue itu sekitar minimal 15-20% juga. Dan teman-teman di Elektro saat ini sedang melakukan kajian untuk membuat studi perbandingan antara HVAC dengan HVDC untuk Palembang ke Medan. Mudah-mudahan ini hasil studi ini bisa kita persembahkan nanti supaya menjadi sebuah bahan yang lebih konkret. Maka hari ini buku HVDC ini akan kita luncurkan. Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Terkini. Karena menurut saya gini Prof, sebenarnya buku ini banyak orang yang sudah mau melaunchingnya, mau mengambilnya. Tapi Bank Terkini bilang ke saya tidak mau. Saya mau USU yang ambil peran dalam buku ini, karena akan menjadi nilai tambahan besar buat USU. Jadi ini kita pikir sebuah yang membanggakan. Abang ini terus terang Bank Terkini ini dari dulu memang tokoh panutan di alumni. Dia tidak pernah lelah untuk bisa mengajak semua alumni untuk memajukan kampus. Sampai jauh-jauh ke Stafford dia masih mikirkan kampus. Sampai buku yang harusnya bisa dikomersialisasikan di luar, dia bilang ini harus untuk kampus. Jadi BTW Bangkit itu sasarannya adalah kampus, tetapi sebenarnya strategisnya adik-adik mahasiswa ini setahun 2 tahun lagi akan jadi alumni. Kenapa kami sasar supaya ke kampus? Supaya kampus ini menjadi hebat. Sebuah kampus hebat akan melahirkan alumni yang hebat. Jadi kami ingin nanti adik-adik mahasiswa sebagai tamatan Elektro akan menjadi alumni yang hebat juga. Kalian harus contoh Bank Terkini, hidupkan cinta kepada kampus. Saya tidak mau dengar ada alumni yang tidak mau kembali ke kampus, apalagi bilang saya dulu di kampus itu dirodam terus. Tidak ada lagi kata-kata itu. Saya ingin ciptakan suasana di kampus. Saya ingin tercipta suasana di kampus ini. Kita semua cinta kasih, kita semua saling menyayangi, supaya kalian juga ingat bahwasannya ini adalah tempat melahirkan kalian sebagai alumni yang nanti akan kembali lagi ke kampus. Setuju ya? Adik-adik, ketika kalian jadi orang hebat nanti kalian harus ingat bahwasannya kalian itu dilahirkan di USU ini, karena alma mater itu artinya adalah ibu susuan. Jadi kalau udah namanya ibu nggak pernah bisa nggak jadi ibu, tetap selamanya bisa jadi ibu. Jadi harus ingat apa menjadi ibu. Mudah-mudahan hari ini dengan peluncuran buku ini kita undang
manfaat dari buku ini dan musuh mendapat value dari buku ini. Terakhir dari saya, mari kita kejar ketertinggalan kita sekaligus untuk mengejar cita-cita kita. Kalau tidak mampu kita berlari mengejarnya, kita bisa berjalan mengejarnya. Kalau kita tidak bisa berjalan, kita bisa merangkak mengejarnya. Kalau kita tidak bisa merangkak, kita bisa berguling mengejarnya. Tetapi jangan sampai berhenti. Apalagi kalian menarik orang yang mau maju untuk bisa mundur. Orang yang paling